Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minum bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah langkah awal saya mau membuat perbincangan bersama Kiai. Jadi saya akan menamai agenda ini dengan sorogan Kiai. Gitu. Langaran nih. Beneran sorogan ke Kiai. Jadi kan ini Ai namanya, tapi saya tambahin Aki jadi Kiai. Nah, tapi sorogan Kiai ini adalah saya mau banyak bertanya dengan Kiai ini terkait dengan banyak hal. Jadi mungkin di beberapa kesempatan saya akan pura-pura bodoh, Kang. Jadi itu memang manusia itu akan selalu bodoh. Oh iya, maksudnya sepanjang sadar akan selalu bodoh, makanya nyari informasi terus, nyari pemahaman terus. Nah, maka dari itu saya bukan berarti pura-pura bodoh tuh berarti tidak bodoh. Ngerasa pintar. Bukan, maksudnya sebetulnya saya sudah tahu tapi saya mau tetap nanya gitu. Intinya gitu loh. Nah, wah kalau itu nggak bagus itu. Enggak, dalam hal sebetulnya saya sudah tahu informasinya, tapi saya tidak bisa menyampaikan dengan semenarik Anda gitu. Ngerti nggak? Intinya gitulah. Jadi tapi di perbincangan pertama ini saya mau bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya saya penasaran dari dulu, penting tapi saya belum pelajari gitu, yaitu genealogi pemikiran. Kenapa genealogi pemikiran itu di beberapa kalangan itu begitu penting gitu? Pemikiran itu. Apa? Pertama, genealogi pemikiran itu apa dan mengapa harus ada gitu? Istilah itu. Katanya tadi sudah tahu, ya tinggal jawab. Enggak, di beberapa hal. Ini mah beneran belum tahu. Ya genealogi itu asal muasal atau jadi kalau ada logosnya kan berarti kan semuanya ada pengetahuannya. Ya, semacam ininya lah, ilmu gitu untuk menelusuri dari mana datangnya ide. Jadi misalnya tentang gagasan kebangsaan. Nah, genealogi pemikiran tentang kebangsaan itu yang saat ini dipraktekkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya ngikut ide siapa sih sebetulnya. Nah, idenya itu dari mana? Si ide ini misalnya disampaikan oleh tokoh di era 90-an. Nah, dia tuh dari mana dapat ide itu, atau ide itu tuh ngacunya ke idenya siapa, terinspirasi dari siapa. Mungkin periode 50-an atau periode 40-an gitu. Nah, dari periode 40-an itu ini siapa lagi nih di ide ini, dari mana asalnya? Inspirasinya gitu. Bisa inspirasinya, bisa kesamaan pemikirannya gitu. Berarti tidak berarti harus bersumber dari situ, meskipun itu terlihat coraknya sama, bisa dikategorikan genealogi pemikiran. Iya, sama asal pemikiran itu kan kalau di tradisi ilmiah itu kan kita harus mengakui juga itu pernah dipikirkan oleh siapa, disampaikan oleh siapa kan. Jadi kalau genealogi kebangsaan misalnya, ya kan orang ngomongnya bapak bangsa siapa lagi kalau bukan Soekarno gitu. Tapi kalau nelusuri Bung Karno itu dari mana punya pemikiran tentang kebangsaan itu, ya tanya siapa gurunya kira-kira. Berarti siapa yang biografinya Soekarno dia? Kan itu dia udah mengakui bahwa sejak remaja dibentuk secara ideologis gitu. Nah, itu gurunya beliau itu ya Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto punya murid, banyak murid lah di Sarekat Dagang Islam maupun di Sarekat Islam itu. Tapi yang punya intensi terus pernah hidup bersama gitu. Kan beda juga antara orang yang pernah hidup bersama dengan yang enggak gitu. Nah, dia mengenal secara lahir maupun secara batin gitu. Makanya Soekarno bukan hanya berguru pada Cokro Aminoto, anaknya pun dia dikawinkan sama Soekarno. Walaupun waktu itu kawin gantung sifatnya gitu, terus ya lot of story lah buat itu gitu. Cuma kan bahwa Cokro Aminoto itu menginspirasi Soekarno, iya. Tapi idenya Soekarno itu berkembang seiring dengan dialektika yang dihadapi setiap hari. Dia
Bung Karno itu pembaca buku. Nah, buku apa yang dia baca itu pun bagian dari genealogi pemikiran. Dan bukan hanya satu ide tentang ini kan kebangsaan itu hanya satu ide dari banyak ide. Nasionalisme itu. Kebangsaan itu iya nasional sama ininya. Bangsa itu kan nation. Nasionalisme itu kan ide-ide tentang kebangsaan. Bagaimana membentuk sebuah masyarakat atau tata masyarakat lah, tata kehidupan gitu berdasarkan entitas-entitas. Nah, entitas-entitas ini kan ada entitas negara, ada entitas keluarga, ada. Nah, dalam hal bernegara ini ada yang didasari dengan ide nasionalisme, ada yang didasari dengan ide keluarga bisa jadi kan, maksudnya secara ini dari ada yang idenya fasisme. Bung Karno itu baca fasisme juga, tapi baca ya Hitler. Terpengaruh sedikit mungkin ada gitu. Dia mengakui dia membaca Hitler, membaca tokoh komunis, membaca tokoh fasis, tokoh kapitalis gitu. Semua dia baca gitu. Nah, yang dia perjuangkan ya di nasionalismenya itu. Oke. Makanya ide Bung Karno tentang ide kebangsaan sampai akhirnya disebut dengan Bapak Bangsa itu kan Soekarno. Lain kalau ngomongin republik bukan Soekarno tapi Tan Malaka. Nah, kenapa Tan Malaka? Karena beliau yang menulis pertama kali tentang Republik Indonesia, Republik Indonesia gitu. Pakai bahasa Belanda tapi tulisannya tulisan Kanton katanya. Nah, itu juga jadi bahan bacaannya Soekarno juga gitu. Jadi nggak mesti Anda berguru pada siapa otomatis sama dengan gurunya, enggak. Genealoginya itu kemiripan gagasannya atau ya artinya tidak harus berarti kalau di hasanah keilmuan Islam kan ada nasab keilmuan gitu ya. Kalau nasab keilmuan kan benar-benar garis lurus guru gitu. Siapa berguru kepada siapa, gurunya siapa gitu. Kalau istilah genealogi pemikiran itu tidak seperti itu gitu. Lebih kepada ini. Sekilas seperti benar gitu ya, maksudnya semudah itulah memahaminya gitu. Tapi pas saya baca bukunya Yudi Latif misalnya tentang genealogi pemikiran gitu, itu tidak mesti harus begitu juga gitu. Jadi ada kesamaan antara seorang pemikir, terus pemikirannya apa gitu, terus ada kemiripan apa, tapi ada keterhubungan gitu, mungkin karena diskusi atau karena bacaan buku gitu ya, identiknya dengan siapa. Karena kita kalau misalnya nyebut Soekarno, apakah Soekarno nasionalisnya murni gitu? Enggak juga ya. Nah, kalau nyebut enggak juganya, kenapa gitu? Nah, ada buktinya. Kata Soekarno, kalau tidak kiri, pokoknya yang ngaku anaknya Bung Karno pasti kiri gitu. Dan yang bukan anaknya bukan. Ya dia pernah pidato seperti itu pada saat mencoba untuk mengadumaniskan kalau di bahasa Sunda, mengkolaborasikan atau mengharmoniskan gagasan komunisme, nasionalisme sama Islamisme gitu. Nah, itu Soekarno pernah tuh. Nah, Sakom dulu itu kan nasionalis agama komunis. Sebetulnya itu kan upaya untuk mempersatukan elemen-elemen kebangsaan gitu kan. Jadi kalau nasionalisme murni dari sisi pandang itu ya mungkin keidentikan Soekarno tentang nasionalisme ya nggak mesti selalu statis gitu, nggak berubah gitu. Soekarno itu berubah gitu. Nah, misalnya Cokro Aminoto itu Islam banget lah, bukunya aja sosialisme Islam gitu. Nah, artinya perjuangan untuk waktu itu kan konteksnya untuk melepaskan diri dari kungkungan. Ya kalau sekarang nyebutnya penjajahan ya. Kalau dulu itu kan konteksnya itu memang ada satu kaum yang ternyata kaum ini didiskriminasi, terus
tidak berdaya secara akses gitu, akhirnya dibikinlah perserikatan namanya Serikat Dagang Islam gitu. Nah kalau dari sisi Islamnya itu kan walaupun belakangan jadi Serikat Islam, ada juga Serikat Islam tuh ada SI Merah gitu. Ada SI. Artinya benar, genealogi pemikiran itu berarti melekat pada satu tokoh. Artinya kita mengidentifikasikan genealogi pemikiran atas satu tokoh gitu. Penelusuran gagasan Dia diam di tokoh atau dia diam di sebuah bentuk gagasan? ya kalau mau menelusuri gagasannya, nasionalisme ada genealogi tentang nasionalisme. Kalau Soekarno ya genealogi pemikiran Soekarno gimana? Ya berarti kan putus di Soekarno gitu, nggak menelusuri ke ini. Nah kalau misalnya tadi ya tentang sebuah negara nih mau dijalankan pakai sistem apa? Itu kan bukan barang kemarin, bukan tahun 40-an, bukan tahun 900-an. Bahkan jauh sebelum itu. Abad keempat. Ya. Abad keempat atau abad kelima ya, di daerah kawasan Yunani kan itu sudah ada satu kawasan yang idenya dijalankan dengan inilah demokrasi, ada yang aristokrasi, bahkan ada yang oligarki gitu. Nah, dari situ kan muncul tuh bagaimana untuk mengidentifikasi sebuah kelompoknya gitu. Nah, nasionalisme ada namanya Robert N. Bella. Nah, itu tentang bicara juga soal nasionalisme, apa arti nasionalisme gitu. Apakah nasionalisme itu berdasarkan suku, etnis, agama, golongan? Pengkategoriannya seperti apa? Nasionalisme sepanjang sepengetahuan saya, ini mudah memahami nasionalismenya. Ya rasa senasib, sepenanggungan, tujuannya sama gitu, mau berjuang bareng gitu, mau mengidentifikasi diri bareng sebagai sebuah bangsa. Oke, apakah ini akan menghilangkan sukunya atau etnisnya atau agamanya atau golongannya? Itu ya tergantung konteksnya. Enggak menghilangkan itu. Nasionalisme itu ya berdiri sebagai ide untuk membentuk identitas bersama. Mau orang Jawa ketemu orang Sunda misalnya. Ya nggak berarti kalau udah mengaku nasionalis tidak Jawa lagi, tidak Sunda lagi gitu. Ini bukan pengkategorian suku atau ya, ini tadi gitu ya. Bersama. Kan kalau dulu yang sering dibicarakan itu kan kita dijajah. Rasa keterjajahan kita sama, terus ada di area yang sama, punya historisitas yang sama, yang nggak mutlak juga sih, itu bisa ada kan, ada daerah baru yang bergabung atau daerah yang awalnya gabung jadi pisah lagi gitu. Oke, mengapa kemudian genealogi pemikiran itu terkesan begitu penting bagi kalangan-kalangan tertentu gitu? Ya untuk secara akademis ilmiah gitu ya, kita kan perlu mengakui ide itu berasal dari mana itu dulu. Dia jadi tahu siapa yang mencetuskan ide itu, bagaimana ide itu dikembangkan. Misalnya Marxisme itu dari Marx sendiri ada ini kan, ada bantahan bahwa Marx apalagi di periode tuanya itu Marx itu bukan seorang yang kiri gitu. Nah, tapi ide-ide tentang Marx itu identik dengan orang kiri, dan neo-Marxis atau gerakan New Left atau gerakan teori kritis misalnya itu menyandarkan diri ke idenya Marx. Ada yang mengkritik itu gitu. Jadi tidak hanya melihat Marx dari situ, mungkin terinspirasi tapi tidak hanya melihat dari situ. Atau ada penerjemahan ide Marx jadi misalnya komunisme, Marxis mengakunya gitu, mengikut idenya Marx. Tapi di beberapa hal komunisme itu ada yang Leninis, ada yang Stalinis, Maois gitu. Jadi ada ininya, ada. Nah pentingnya apa? Pentingnya supaya kita tahu ini irisannya di mana gitu. Oke. Si gagasan ini atau pemikiran. Artinya semakin kita memahami bahwa sebenarnya genealogi pemikiran seseorang atau sebuah gagasan itu tuh tidak berdiri sendiri dan bahkan tidak melawan atau tidak sedang melawan atau tidak sedang memperkuat gagasannya sendiri, tapi dia dipengaruhi terus-menerus secara dinamis gitu.
kesadaran itu akhirnya kan harusnya membuat orang-orang tuh tidak mengkotak-kotakan pemikiran gitu kan. Maksud saya pada hakikatnya, pada faktanya hari ini mengkategorikan pemikiran seseorang, ibaratkan tadi mengkirikan seseorang, itu tuh kan kesannya menjadi ya berarti kiri musuhnya kanan Memvonis gitu. Memvonis gitu. Ya. Menjudge, menghakimi seseorang itu berarti musuhnya siapa gitu. Sini mah komunis, sini mah ini. Ya tujuan memahami pengetahuan kan bukan itu ya. Iya. Termasuk ya itu mempelajari genealogi pemikiran juga tidak dimaksudkan untuk memvonis orang, tapi untuk membaca secara jernih ide ini apa gitu. Oke. Nah ide ini apa itu pada saat kita nanya ide ini itu apa. Nah ada sebelumnya siapa yang mencetuskan. Kalau ada yang mengikuti ide itu apanya, perbedaannya apa gitu. Terus baru nanti si ini mah idenya spesifik. Berbeda daripada pemikir-pemikir yang lain, bedanya tuh di sini gitu. Nah itu ditelusuri berdasarkan genealoginya. Oke. Jadi cara kita untuk melihat mungkin istilah genetik itu paling deket ya. Iya, itu kan agak ini. Kenapa kemudian seseorang berkulit hitam kan akan dipengaruhi oleh Kalau yang tadi siapa berguru dari mana, ini dari mana, itu air persusuan. Disebutnya alma mater. Makanya biasanya orang sekolah di mana? Oh, alma mater saya di anu. Nah, alma mater itu adalah satu susu itu atau satu, sama seperti genetik kan dia akan mempengaruhi sangat mempengaruhi. Jadi idenya itu kemungkinan besar dimiliki oleh si orang yang belajar di situ atau terinspirasi dari lembaganya gitu, itu lebih besar daripada orang yang nggak terlibat sama sekali. Walaupun ada juga alma maternya di mana, aliran apa gitu. Nah, ini ya misalnya gitu. Tapi istilah itu kan sebetulnya untuk menunjukkan pengakuan bahwa dia berproses di mana. Kalau misalnya orang NU menelusuri ide pemikiran tentang ahli sunnah wal jamaah, ya pasti kan dia tahu dari mana ya, dari gurunya. Gurunya siapa? Si Anu. Belajar dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya ini siapa? Gurunya lagi, terus gitu. Sampai akhirnya ketemu Hasyim Asy'ari gitu. Ya enggak juga, Hasyim Asy'ari itu kan NU-nya kemarin, tapi ahli sunnah wal jamaahnya kan udah panjang riwayatnya. Oh iya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tadi alma mater gitu ya, atau ini nggak berbanding lurus juga sih. Tapi kan maksudnya itu juga punya punya resiko untuk mengkubukan atau memvonis gitu kan. Penelusuran genealogi pemikiran itu. Nah, seseorang itu kan berproses ya. Catatan tentang prosesnya itu disebutnya biografi atau autobiografi gitu. Ditulis berdasarkan kisah hidupnya atau riwayatnya, dan pada saat itu barulah kelihatan seseorang itu punya ide apa di tahun berapa, berubah di tahun berapa gitu. Itu kan kelihatannya dari biografinya. Ini kalau kita mau spesifik ke, berarti sebetulnya kita kalau kayak gini supaya pertanyaannya nggak loncat-loncat, terus uraiannya juga ini apa istilahnya, bukan jadi lupa kan, apa tadi terakhir tuh, biografi atau autobiografi itu menunjukkan keseluruhan kisah hidup seseorang. Nah, bisa jadi gagasannya itu berubah di tengah jalan gitu, karena faktor pada saat muda dia sering gaul dengan siapa, menjelang tua dengan siapa. Bisa karena faktor pertemanan atau faktor usaha gitu, lingkungan, atau bisa jadi karena memang ada momen-momen tertentu akhirnya dia harus berubah pikirannya gitu. Kan memang manusia itu kan nggak ada yang saklek gitu ya. Nah, yang nggak bisa dibantah itu pada saat orang kalau mau memvonis misalnya Tan Malaka itu komunis bukan? Pada masanya komunis.
Iya kapan? Pada masa mudanya kan? Iya kapan itu Oh, gitu. iya, tahun sekian Nah, itu. Sir. Kan kalau kita mau bertanya kapan, jawabannya kan sederhana. Ah. Kartu anggotanya Berlaku pada sekian sampai sekian. iya kan? Oke. Nah, dia pernah jadi ketua komunis misalnya kan. Nah, itu kapan gitu? Apakah sama dengan komunis tahun 50-an, tahun 60-an kan enggak gitu. Nah, ini ada Ya kerancuan itu kan terjadi pada hari ini. Vonis orang-orang misalkan pada Tan Malaka, pada keumuman orang yang memahami tataran atas soal Tan Malaka, hanya mengakui Tan Malaka komunis dan komunisnya pun disamakan dengan komunis tahun 60 itu gitu. Iya kan? Sering ya terjadi banyak orang yang ya karena tidak semua orang belajar biografi Tan Iya. Malaka gitu dan orang kan lebih mudah untuk memahami yang dia terima informasi itu kan dengan cara ya udah cari yang dominannya aja yang sering dibicarakan orang gitu loh. Oke. Kalau tidak sering dibicarakan orang bagaimana itu bisa dilekatkan kan nggak juga. Emang di sini ada yang atau publik lah masyarakat Indonesia emang ada yang bicara soal pemikiran Dewi Sartika misalnya Ya hanya yang berminat. atau Kartini misalnya mungkin Kartini lebih Masih sering inilah ya. lebih sering gitu tapi idenya apa sih Kartini mungkin sebatas bicara soal emansipasi gitu. Nah, tapi kita nggak pernah tahu pemikiran lain tentang oleh Kartini kan? Ya padahal Kartini itu punya ya dia kan berproses ya mati muda kan Kartini itu. Jadi dia berproses yang mati lebih muda kakaknya malah. Jadi Kartono. no. Emang iya kan? jadi maksudnya yang dia perjuangkan apa sampai bisa disebut sebagai seorang yang emansipasi Tokoh emansipasi. perempuan gitu. Sementara kalau kita telusuri ide emansipasi gitu, emancipate gitu, itu kan sebetulnya bukan khas Kartini gitu loh. Banyak lah. Kalau misalnya tokoh sekarang tuh yang bicara soal perempuan dan secara ini di global tuh sering saya dengar dibicarakan di berbagai macam gerakan itu namanya Vandana Shiva. Belum pernah dengar kan? Belum. Oh, padahal kurang apa dia bicara soal Emansipasi. karena emansipasi itu kan ini pembebasan. Gerakan pembebasan. Bukan gerakan perempuan sebetulnya. Gerakan pembebasan. Orang membebaskan diri Artinya dari cengkraman kekuatan-kekuatan tertentu yang sebetulnya tidak perlu, tetapi ini dilanggengkan terus, status quo terus, akhirnya ada second sex disebut dengan perempuan gitu. Nah akhirnya perempuan ya harus dibebaskan. Nah gerakannya gerakan emansipasi, iya benar itu gerakan emansipasi gitu. Oke, itu soal genealogi pemikiran. Jadi mudah-mudahan kita nggak tahu nih abis ini masih kuat untuk berbicara atau ada agenda lain. Nanti berarti episode selanjutnya habis ini kita syuting. Biar mumpung naik. Ya kan diskusi-diskusi semacam ini ada bagusnya kan untuk kan untuk orang mengasah lah. Enggak itu jadi kebutuhan penting itu. Iya. Kan manusia ini hanya berjalan sebetulnya sesuai dengan idenya, gagasan, pikirannya. Nah, kita nggak tahu pikiran seseorang, bagaimana pikirannya. Sampai dia dipertemukan. Enggak, sampai dia membicarakan isi kepalanya. Iya, maksudnya artinya ngomong kan. Gitu. Nah, pada saat ngomong bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka dari itu minta maaf kalau misalkan salah. Maka dari itu harusnya sering diskusi. Betul. Kalau diskusi ngomongnya tuh nggak cuma satu orang, tapi dua orang. Jadi ada timbangan. Makanya ini mas sorogan bukan diskusi. Kalau salah ketahuan, ya kan? Nah, dengan satu syarat, mau nggak dia berpikir terbuka, menyadari bahwa ada potensi kesalahan dan kebenaran. Ada sesuatu yang bisa dia temukan pada dialog itu atau pada diskusi itu. Bedanya dengan orang yang berpikir tertutup, bahkan cenderung eksklusif gitu, ya karena nggak mau nerima pemikiran pada saat orang lain bicara. Oke, tentang genealogi pemikiran itu dulu.
Ini berat banget sih Mudah-mudahan. obrolannya. Gitu. Memang targetnya Nah, keberat-beratan. sebetulnya ini nggak berat gitu loh. Cuma tidak ada pendampingnya ini. Bukan berat itu, karena jarang dibicarakan aja. Kan kalau orang nih gampangnya gini, kalau orang baca buku, kalau orang baca buku itu biasanya atau habis nonton film gitu, itu kan biasanya ingin segera untuk mengucapkannya kepada orang lain. Gitu. Betul. Mungkin masih karena ingat gitu, Masih fresh. masih fresh gitu sering. Tapi pada saat jarang dibicarakan terus akhirnya jadi tema obrolan, apalagi tiba-tiba Seolah-olah seperti jadi ini gitu. Ngomongin genealogi genealogi Kemana? Kalau ngomong ke nasionalisme, tidak ini ya, tapi kan karena di masa lalu ya tidak banyak lah yang saya baca buku-buku pemikiran para tokoh kayak gitu. Akhirnya ingat gitu, terus dibicarakan lagi. Oh iya, memang genealogi pemikiran ya berarti asal muasal atau semacam tracking lah gitu. Satu ide pemikiran itu berasal dari siapa, dari mana, terus bagaimana perkembangan pemikirannya gitu. Yang khas dan melekat kepada seseorang di periode tertentu itu ide-ide seperti apa gitu. Kalau soal relasi, soal kemungkinan berpengaruh kubu mana itu kan lain hal lagi kan. Stemnya lah, jadi kayak Prabowo gitu misalnya bermusuhan dengan Jokowi Pada tahun berapa dulu? tahun berapa dulu gitu loh. Kan kita nggak bisa memvonis Prabowo itu kan Musuhnya Jokowi. Tahun berapa dulu, Mas? berapa dulu gitu. Nah, itulah pentingnya kita juga mengetahui biografi dari perjalanan hidup seseorang atau catatan-catatan. Berarti baiknya biografi yang baik itu enaknya kalau yang sudah meninggal ya? Bukan, biografi itu yang bagus itu yang dibaca. Oh, yang dibaca. Yang ditulis dan dibaca. Kalau misalnya nggak ditulis oleh orangnya, Betul. autobiografi kan itu. Kalau bukan autobiografi ya berarti biografi yang ditulis oleh orang lain berdasarkan wawancara misalnya. Atau ada tulisan orang di masanya kapan gitu, menulis tentang seseorang kapan gitu. Nah, apakah dia patut mempercayai tulisannya walaupun nggak ketemu misalnya? Ya itu kan kembali lagi kan, kalau misalnya dasar-dasar pijakannya ilmiah, artinya sadurannya itu kan jelas gitu loh, informasi ini dari mana, buktinya ada apa enggak. Itu kan masalah ilmu sejarah kan, bagaimana? Memang pengetahuan itu pada akhirnya nggak bisa terkotak-kotakan sih. Betul. Untuk ini aja sih, untuk mengidentifikasi. Oh ini ranah sosiologi misalnya, oh ini ranah antropologi, oh ini ranah sejarah gitu. Gitu, banyak ininya kan, banyak cabangnya. Jadi sesungguhnya kan itu terhubung satu sama lain. Kalau di musik tuh kayak pengkategorian itu sebetulnya nggak penting karena pengkategorian hanya untuk mengidentifikasi gitu. Genre itu kan. Kalau itu kan ya nggak cuma di musik lah. Iya, maksudnya di ilmu pengetahuan juga sama. Segala macam kan juga ada ininya. Pada akhirnya hakikatnya yang penting digunakan dengan baik untuk kebaikan juga. Oke, itu dulu untuk episode pertama. Mudah-mudahan kita bisa konsisten di dalam perkontenan ini dan Kita lo aja lah. kita dengan penonton. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum sebelumnya kalau ada yang kurang sesuai boleh di komentar di bawah. Kalau misalkan ada kesalahan, minta maaf lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.